Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audio singkatku kali ini akan membawakan judul Rasa Sedih. Selamat mendengarkan. Mungkin kamu pernah merasakan rasa sedih, pastilah ya, namanya juga masih punya perasaan. Dari sedih yang ringan, sebentar, sampai yang cukup mendalam atau butuh waktu lama untuk lukamu pulih. Tapi tidak tahukah kamu bahwa ketika kamu sedih ataupun menangis, Tuhan Yesus juga turut merasakan kesedihanmu. Jangan membuat Tuhan ikut sedih juga. Beban dan pekerjaannya sudah banyak. Aku juga dulu orangnya gampang sedih. Setelah aku mengalami banyak pembaharuan rohani dan semakin mengerti lagi, ternyata rasa sedih kita itu mahal, apalagi air mata kita. Jangan sampai air mata kita mengalir dengan sia-sia, apalagi untuk sesuatu yang tidak penting. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Itu kata-kata dari ayat Alkitab ya. Bagaimana cara kita menangani atau mengatasi? Itu bagaimana juga terkait dengan reaksi kita terhadap segala sesuatu atau peristiwa yang kita alami. Misalnya ada yang melukai hati kita dari perkataan atau dari perbuatan yang tidak bisa kita terima. Kita harus dapat mengontrol emosi kita sendiri ya. Bukan emosi kita yang mengontrol kita. Jangan mudah terbawa-bawa, itu kuncinya. Jadi di dalam diri kita juga harus ada pertahanan diri yang kuat juga. Kalau menangis, aku dulu ya yang biasanya dibilang udah ibu-ibu juga gitu, masih suka keterusan. Itu juga udah dibatasin sama Tuhan Yesus paling lama 1 jam kalau nangis. Dan Tuhan Yesus selalu meredakan nangis aku juga. Atau kadang-kadang Tuhan Yesusnya malah terbawa-bawa ikut nangis juga. Makanya aku jadi berusaha ngerem sendiri. Yang jadi faktanya, sedih yang berlebihan atau menangis dalam waktu yang lama itu tidak berkenan kepada Allah. Bisa melemahkan ikat pinggang kebenaran kita. Walaupun nangis kita mempunyai alasan yang kuat, misalnya karena kedukaan, kehilangan sesuatu, atau misalnya kata-kata yang melukai, itu akan ada alasan yang kuat ya. Tapi sepanjang dari pengetahuan aku, nangis dalam durasi yang berlebihan itu ya tidak baik, sangat amat tidak baik dan membuka celah bagi yang jahat. Roh jahat itu bukan yang nakut-nakutin ya. Suka mengganggu orang yang apa-apa suka dibawa pikiran, apa-apa suka dipikirin. Jadi ingat, pikirkan yang penting-penting aja. Memori kita mahal loh. Memori kita juga terbatas. Namanya manusia ada titik lemahnya. Aku tahu kita ada sisi yang kalau kena itu ya di situ sakit, sedih, kayak jadinya mekanisme yang wajar sebenarnya menangis itu. Tapi jangan berlebihan. Kalau misalnya dibilang air mata kita ditampung di kirbatnya, artinya tuh menandakan air mata kita sesuatu yang sangat berharga. Kalau misalnya kita menderita, kita menangis, alasannya karena kita berjuang bagi Tuhan, karena pelayanan, pewartaan, karena kita memberitakan kabar baik, nah itu adalah sesuatu yang dihargai, sangat dihargai oleh Tuhan dibandingkan kita hanya menangis karena hal-hal sehari-hari. Obat dari kesedihan yang aku pelajari adalah pengharapan. Contohnya baca kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membangkitkan tujuan hidup. Kalau misalnya ada yang bilang, Kak Stella kok seperti suka sekali dengan kata-kata motivasi, quotes-quotes segala. Iya, Kak Stella bukan plesetannya dari Mario Tegar atau Maria Tegar ya. Nggak, karena aku suka memotivasi orang, karena dulu aku orangnya gampang down, suka emosinya itu harus dikontrol gitu ya. Nah, seperti di kitab Yeremia 29 ayat 11. Ingat gak ayatnya tentang apa? Bunyinya seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi coba pikir pakai logika, adalah cukup ampuh untuk melawan kesedihan. Misalnya kalau nangis lama-lama gak baik untuk kesehatan mata dan pikiran kita. Mata bisa bengkak, aktivitas terhambat, kinerja otak jadi bisa kurang konsentrasi, dan sebagainya. Deklarasikan perisai iman. Kata-kata positif sendiri bukan dari ayat Alkitab juga bisa untuk membangkitkan semangat kita. Contohnya, semua hal dalam hidup ini sudah diatur Tuhan, tinggal kita yang menjalani alurnya saja. Itu kata-kata motivasi bikinanku sendiri, gabungan dengan suami aku, Ignatius Ferry. Jadi, bila kita memiliki perlengkapan rohani yang semakin bagus, kita akan semakin terlindungi dari rasa sedih ini. Jadi tidak ada pilihan lain selain menaikkan level iman. Hidup orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang menang. Demikianlah renunganku ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan. Semoga kita bisa menguasai rasa suasana hati kita. Bila ada yang masih merasa sedih atau ada sedikit banyak rasa sedih yang mungkin terpendam dari masa lalu kita belum selesai, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami minta kedewasaan dalam menghadapi situasi dan masalah dalam hidup sehari-hari kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon supaya diberikan kedewasaan dalam menghadapi situasi dan permasalahan hidup kami. Kami mohon supaya sikap dan sifat kami lebih dewasa dalam iman dan cara reaksi kami terhadap segala sesuatunya, hal-hal peristiwa kejadian yang di luar kehendak kami pribadi, supaya lebih baik lagi dan tidak berusaha membalas. Nyatakanlah keadilan-Mu bagi kami ya Tuhan. Bila kami merasa ada kecewa, rasa tidak terima, rasa disakiti, ataupun luka yang belum disembuhkan, sembuhkanlah. Semoga Kau berikan ketahanan kami menderita dalam hidup ini, menderita demi Engkau, demi Tuhan Yesus. Kami mohon juga diberikan mood yang stabil, perasaan yang dilindungi, mental yang kuat, supaya perlengkapan rohani kami semakin hari semakin bagus lagi, semakin naik level perlengkapan rohani dalam imannya. Supaya kami jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bunda Maria, sembunyikanlah kami di bawah mantul-Mu. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.